Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, nama saya Anggun Dewayani, NPM 21, dengan rekan saya Safida, NPM 31, dan Laila, NPM 38. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai korelasi antara regresi dan juga linear sederhana. Teman-teman, materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Pada pengertiannya, perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah untuk variabel bebas adalah variabel independen yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain atau disebut juga dengan dependent. Kemudian variabel terikat adalah variabel dependent yang dipengaruhi perubahannya oleh variabel lain atau disebut juga dengan independen. Nah, untuk contoh kasus untuk memudahkan pemahaman kita mengenai ini adalah penelitian tentang pengaruh usia pernikahan dini dengan resiko perceraian. Variabel bebasnya adalah usia pernikahan dini, sedangkan variabel terikatnya adalah resiko perceraian. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengenai analisis regresi. Dalam statistika, analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah. Salah satunya adalah variabel penjelas, variabel explanatorik, variabel independen atau secara bebas disebut juga dengan variabel X. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk menentukan prediksi dan lamaran dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas yang mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil untuk regresi linier. Untuk metode kuadrat sendiri adalah salah satu metode pendekatan atau pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data. Cara ini berpangkal pada kenyataan bahwa pangkat 2 daripada jarak antara titik garis regresi yang sedang dicari harus sekecil mungkin. Untuk fenomena yang terdiri dari sebuah variabel bebas X dan sebuah variabel tak bebas Y, di mana mode regresi linier untuk populasi seperti dalam rumus XY telah didapat dan perlu menaksir parameter-parameter sehingga didapat rumus Y sama dengan A plus BX. Berikut ini merupakan contoh rumus. Saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 dan +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, sedangkan tanda positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Jika bernilai negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Koefisien korelasi persen atau produk momen, coefficient of correlation, adalah nilai yang menunjukkan keeratan hubungan linier dua variabel dengan skala dan data interval atau rasio. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Koefisien korelasi ranking Spearman atau Spearman Rank Correlation Coefficient merupakan nilai yang menunjukkan keeratan hubungan linier antara dua variabel dengan skala data ordinal. Koefisien Spearman biasa dilambangkan dengan titik. Rumusnya digunakan adalah berikut, di mana DI sama ialah selisih dari pasangan kes I atau XI bin YI. M adalah banyaknya pasangan rank. Macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif dapat diartikan yaitu suatu hubungan antara variabel X dan Y yang dapat ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif dalam penilaian, jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi pun akan meningkat.
Yang kedua, tentu saja semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badan pun akan menjadi bertambah pula. Yang ketiga, semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat pun akan meningkat pula. Yang kedua, korelasi negatif. Jika pada korelasi positif tadi adalah untuk peningkatan nilai X dan akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif ini dapat berlaku sebaliknya. Jika nilai X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif. Yang pertama, apabila harga barang sedang meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut tidak akan mengalami penurunan. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Korelasi ini akan dapat terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linier. Contohnya yang pertama, panjang rambut dan dengan tinggi badan tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungan sama sekali. 4. Korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya akan dapat terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan jelas diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet akan membentuk suatu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya dapat diukur dengan koefisien korelasinya. Simbolnya adalah P, yaitu koefisien korelasi populasi, dan R sama dengan koefisien korelasi sampel. Nilai koefisien korelasi berada dalam selang min 1 sama dengan plus 1, di mana jika koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan apapun antara kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi bernilai negatif, berarti hubungan antara keduanya variabel tersebut negatif atau saling berbanding terbalik. Koefisien korelasi bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau juga dapat saling berbanding lurus.